Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Doakan kedua orang tua kita yang telah membiayai pendidikan kita. Semoga diberikan kelancaran rezeki dan semoga diberikan umur yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita semua yang ada dalam forum diskusi pada siang hari ini dapat diberikan kekuatan oleh Allah dalam kehidupan dan semoga dapat tercapai segala apa yang kita inginkan. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadiniya wa ala kuniyatin sholihah. Al-Fatihah. Saya. Sebelumnya bagaimana kabarnya kalian pada siang hari ini? Baik, alhamdulillah baik. Sudah baik ya. Apakah ada yang sakit di kelas kita pada siang hari ini? Tidak ada. Tidak ada ya. Oh ya. Mbak or kelas bagaimana Mbak Indi? Apakah hari ini ada yang sakit? Tidak ada. Tidak ada ya sudah. Langsung lanjut saja ke materi yang akan kita bahas mengenai akhlak tercela, riya dan nifaq. Dimana langsung pembahasannya ya mengenai akhlak tercela, riya dan nifaq. Jadi apa itu riya dan apa itu nifaq? Riya adalah mengerjakan suatu perbuatan atau ibadah untuk mendapatkan pujian dari orang lain, bukan karena Allah semata. Orang riya tidak ikhlas dalam beramal. Ia senantiasa pamer dan cari perhatian supaya mendapatkan pujian, sanjungan, dan pengakuan. Jadi dari sini ini sudah kita pahami bahwasanya orang yang riya ini melakukan perbuatan bukan semata-mata mengharap ridhonya Allah, bukan semata-mata mengharap pahalanya dari Allah, hanya sekedar supaya ingin mendapatkan pujian, agar mendapatkan sanjungan dan pengakuan dari orang lain. Jadi kalau semisal dalam hati kita ada sifat demikian, maka seyogyanya dan sebaiknya harus kita hindari dan harus kita hilangkan. Semisal contoh ini, kalau perbuatan riya, semisal si A melakukan perbuatan agar tujuannya untuk mendapatkan pujian, sanjungan dari orang lain, itu sudah termasuk dalam perbuatan riya. Langsung saja ke pembahasan yang berikutnya mengenai bahaya dari sifat riya. Jadi sifat riya ini sangat berbahaya ya. Apa saja bahayanya? Yang pertama adalah akan merasa hampa dan kecewa dalam hatinya apabila tidak ia dapatkan. Jadi sudah pasti orang yang riya ini kecewa kalau semisal ia mengharapkan pujian, namun pujian itu tidak ia dapatkan dari orang lain. Yang kedua adalah muncul rasa tidak puas terhadap apa yang ia lakukan. Dan yang ketiga muncul sikap berpura-puraan. Dan yang terakhir adalah terkena penyakit rohani berupa gila pujian atau gila khotlak. Jadi sudah sebaiknya bagi kita semua untuk menyadari bahwa sifat riya ini adalah sifat yang sangat berbahaya, yang apabila terjangkit dalam tubuh manusia akan menjadikan amal-amal yang kita kerjakan ini tidak bernilai apa-apa, karena memang bahayanya sangat berbahaya apabila terjadi dalam diri manusia. Langsung ke ini, lalu bagaimana cara menghindari penyakit riya? Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menghindari penyakit riya. Antara lain adalah memfokuskan niat ibadah, bahwa ibadah kita hanya untuk Allah. Kedua, hindari sikap suka memamerkan sesuatu yang kita punya, karena pada hakikatnya yang kita punya itu adalah hanya milik Allah. Jadi misal kita miliki apa saja yang ada di dunia ini, kita juga harus sadar bahwa semua yang kita miliki adalah milik Allah. Tidak ada daya dan upaya kecuali atas pertolongannya. Kalau misalkan dalam sebuah kalimat thayyibah yang sering kita ucapkan, yakni la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan upaya kecuali atas pertolongannya, yakni pertolongan. Begitu juga
terhadap apa yang kita miliki. Tidak ada sesuatu apapun yang kita miliki tanpa izin Allah dan tanpa kekuasaan Allah. Ini ada poin keempat adalah saling menasihati dan mengingatkan jika di antara kita ada yang itu yang berperilaku ria antara saya dengan Anda semua atau antara orang lain dengan Anda. Ini ada kewajiban kita untuk saling mengingatkan. Agar apa? Agar setidaknya penyakit ria yang ada dalam diri seseorang dapat diminimalisir. Yang terakhir adalah membiasakan diri bersyukur kepada Allah. Jadi memang ini adalah salah satu resep yang sangat jitu ya. Harus membiasakan diri untuk bersyukur kepada Allah. Karena mengapa? Apabila nikmat yang Allah berikan ini sudah banyak, namun tidak kita syukuri, maka ya kalau dalam Al-Quran kan sudah dijelaskan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bahwasanya bersyukurlah maka akan Allah tambah. Namun apabila kalian ingkar, insya Allah kalian harus paham bahwa sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Dan bersyukur ini adalah salah satu tanda bahwa orang-orang ini memang telah beriman. Karena apabila tidak bersyukur, orang ini akan merasa kurang. Misal sudah memiliki apa yang ia inginkan, tapi tetap karena tidak bersyukur, mereka menganggap bahwa ini kurang, dan ini kurang. Langsung lanjut ke pembahasan berikutnya, pengertian nifaq. Slide-nya mungkin bisa dirubah oleh Mbak Koor. Ya, dari langsung saya presentasikan ya. Jadi nifaq adalah suatu sifat yang berbeda antara lahir dan batin, atau dengan kata yang lain berbeda antara perkataan dan perbuatan. Jadi orang yang berperilaku nifaq atau munafik ini adalah salah satu orang yang apabila berbicara dan berbuat ini berbeda. Kalau contoh dalam pengertian nifaq ini sendiri, ada 3 tanda atau 3 ciri-ciri orang yang memiliki sifat munafik. Yang pertama adalah idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Artinya adalah apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila dipercaya ia berkhianat. Di sini apakah sudah paham semua atau ada yang ingin ditanyakan? Mungkin dari Mbak Fahmida, Mbak Siti Indiatus, Mbak Tamalia dan yang lain, Mbak Putri, silakan. Semisal kalau pengertian nifaq ini bagaimana Pak? Ataukah kita gini-gini? Mungkin ada yang ingin menanyakan, silakan. Kalau semisal sudah paham akan Bapak lanjutkan ya. Bagaimana? Monggo Bapak. Ya, Mbak Ella sudah paham ya Mbak El? Monggo. Alhamdulillah. Langsung ke macam-macam nifaq. Selanjutnya adalah macam-macam nifaq. Macam-macam nifaq atau munafik ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah nifaq i'tiqadi dan nifaq amali. I'tiqadi ini menyangkut dengan i'tiqad atau keyakinan. Yang amali adalah kemunafikan yang berupa pengingkaran atas kebenaran dalam bentuk perbuatan. Jadi kalau i'tiqadi ini keyakinannya, kalau amali ini perbuatannya. Jadi perbuatannya sudah menampakkan kalau orang ini munafik. Saat itu tidak hadasa kadzaba. Ketika berbicara ia berdusta, dan ketika berjanji ia mengingkari. Ini sudah termasuk nifaq amali. Terus bagaimana cara kita agar bisa menghindari sifat nifaq ini? Di slide selanjutnya sudah kita jelaskan contoh dan bentuk perbuatan munafik. Contoh dan bentuk perbuatan munafik di sini ada 5 ya. Yang pertama adalah hanya berpikir jangka pendek, yaitu kekayaan duniawi semata. Ini sudah pasti. Orang yang terjangkit penyakit munafik akan memikirkan bahwa kekayaan dan kemakmuran yang ada di dunia ini adalah tujuan yang utama. Tidak memikirkan kehidupan yang abadi, yakni kehidupan ukhrawi. Yang kedua, tidak mampu beramar ma'ruf nahi munkar. Ini sudah adalah hal yang harus kita lakukan, yakni amar ma'ruf nahi munkar. Karena apa? Amar ma'ruf adalah memerintahkan kepada kebaikan, sedangkan nahi munkar adalah mencegah dalam kemungkaran. Yang ketiga, seringkali dalam pembicaraannya menyindir dan menyakiti Islam. Yang keempat, ragu terhadap kebenaran Islam. Yang kelima, enggan melakukan sholat, kalaupun ia melakukan pasti karena paksaan orang lain. Ini
Poin kelima adalah poin yang sangat penting bagi saya, karena memang contoh dari perbuatan munafik adalah ini kadang-kadang orang melakukan sholat, tapi dia melakukan sholat karena paksaan. Jika tidak dipaksa, maka orang ini tidak akan melakukan ibadah sholat. Ini sudah termasuk orang-orang yang terjangkit dari penyakit munafik atau nifak. Lanjut, cara menghindari perilaku munafik. Yang pertama adalah selalu berperilaku jujur dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Yang kedua, selalu menepati janji. Yang ketiga, tidak berjanji jika kita tidak mampu melakukan. Dan yang keempat, tidak mengingkari amanah yang telah disepakati. Jadi, kita sebenarnya boleh berjanji, cuman kita juga harus yakin ketika kita berjanji, kita harus mampu melakukan apa yang kita janjikan. Dan kita tidak boleh mengingkari amanah yang telah disepakati antara kita dengan orang yang lain. Karena janji dan amanah adalah suatu hal yang sangat penting untuk kita lakukan. Karena apabila kita sudah tidak mampu melakukan amanah yang telah diberikan, ini sudah sepantasnya agar kita bisa mempertanggungjawabkan terhadap apa yang telah diamanahkan oleh orang lain. Begitu juga janji. Janji ini ibaratkan hutang. Jadi apabila kita berjanji dan tidak mampu melakukan apa yang telah kita janjikan, maka seyogyanya kita telah berhutang. Mungkin demikian ya dari pembahasan ini mengenai sifat ria, contoh perbuatan ria ataupun tentang munafik ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Dan kita sudah paham semua. Kalau ada yang ingin bertanya silakan. Kemarin sepertinya Mbak Kamalia ingin bertanya ya, atau Mbak Indi mungkin. Ya, kemarin saya ingin bertanya mengenai jika ada misal saya gitu ya punya apa tuh punya janji sama orang tapi nggak ditepati sampai orang itu nggak ada gitu. Maksudnya sudah wafat gitu. Itu bagaimana janjinya? Oh ya, ini termasuk pertanyaan yang bagus ya. Jadi ketika kita memiliki sebuah janji dan orang ini telah wafat, ini bagaimana hukumnya? Status hukumnya bagaimana? Jawabannya adalah sebenarnya demikian. Semisal kita telah berjanji kepada orang lain, apabila kita telah mencapai sesuatu, kita sudah memiliki janji bahwa kita akan diberikan hadiah. Namun orang ini wafat terlebih dahulu. Lalu bagaimana Pak? Jawabannya adalah kalau bisa kita ikhlaskan saja. Karena memang pertanggungjawaban dari sebuah janji ini sangat besar. Kalau bisa kita ikhlaskan, karena memang kan sudah hakikatnya tidak bisa untuk ditepati janjinya. Karena memang orang ini sudah meninggal. Jadi ini lebih ke respect atau rasa empati kita terhadap orang yang meninggal, bahwa ia sudah tidak bisa melaksanakan kewajibannya, dan kita harus juga mengetahui bahwasanya orang ini lebih baik agar kita ikhlaskan janji apa yang telah ia janjikan. Demikian ya Mbak Kamalia. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Mungkin yang lain, mungkin Mbak Ella atau Mbak Fahmida atau Mbak Jini dan yang lainnya. Terus kalau ini kurang tahu ya, ini masih bersangkutan apa tidak. Kalau semisalkan kan ada, kalau orang kita pertamanya dikasih pinjam, itu meminjam. Nah setelah kita mau menggantinya itu orangnya tuh bilangnya diikhlaskan, tapi itu masih perlu diganti apa Mas? Nanti di record ya, bukan Mas, Bapak lupa. Iya, enggak apa Mbak. Jadi inti pertanyaannya adalah apabila kita telah melakukan sesuatu yang ini kita meminjam cuman sama orang yang diikhlaskan, begitu ya Mbak? Iya Bapak. Terus apakah kita berkewajiban mengembalikan seperti itu? Oke. Jadi jawabannya kalau misalnya memang demikian, kan orangnya ini sudah ibaratkan diikhlaskan, ya tidak apa-apa, tidak wajib kita berikan imbalan, maksudnya tidak wajib kita serai gitu ya. Jadi misal, tapi kita lihat juga ekspresi dari orang yang memberikan. Kadang-kala ada orang yang
hanya memberikan ya wis keikhlasan, cuman raut wajahnya ini tidak menampakkan keikhlasan. Jadi juga harus diperhatikan ya, karena kan memang ilmu fikihnya sudah boleh, tapi kalau dalam tasawufnya kita juga harus ingat hati mereka, apakah ia ikhlas beneran atau tidak. Tapi memang sudah ada ungkapan, ya sudah tidak usah diberikan, saya sudah mengikhlaskan hal ini, sudah kewajiban kita sudah gugur. Demikian mungkin bisa diterima Mbak Ella. Sampun Bapak, terima kasih. Masalah ya sudah, mungkin sekian ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Rasa sudah cukup. Cukup Bapak. Sudah cukup ya, karena waktunya sudah. Ya sudah, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin sekian yang dapat Bapak sampaikan. Sebelumnya untuk pertemuan selanjutnya Bapak berikan tugas yang dimana kalian harus memberikan contoh terhadap perilaku munafik yang terjadi di kehidupan sehari-hari dan juga perilaku riya yang sering menjangkiti warga masyarakat Indonesia. Silakan, terutama dalam pemilu itu. Kadang kan banyak ya orang-orang yang berperilaku riya agar untuk mendapatkan dukungan. Sudah paham ya tugasnya dari sini? Paham Bapak. Sudah, terima kasih sebelumnya. Mari kita akhiri bersama-sama, ditutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.